Halo, assalamualaikum sobat-sobat kepo channel 2. Sudahkah kita tahu perbedaan dari ilmu gaib, ilmu sihir, dan ilmu sulap? Oke, check it out. Ilmu gaib adalah sesuatu hal yang gak bisa dijangkau sama akal dan panca indera kita, guys. Sesuatu yang ada tapi kita gak bisa lihat. Sesuatu yang kita gak tahu kapan datangnya tapi kita percaya, kita yakin bahwa hal itu akan terjadi. Sesuatu yang kita gak bisa lihat tapi kita bisa merasakannya. Dalam Islam kita wajib mengimaninya. Mengimani artinya percaya mutlak, tanpa ragu dan tanpa babi bu. Dan hal gaib gak perlu dibuktikan, karena hal gaib gak selalu bisa difisikakan. Contohnya tentang keberadaan Allah, para malaikat, setan, kematian, rezeki, hari akhir. Hal gaib itu ada bahkan di sekitar kita, dan hanya Allah yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Namun Allah menampakkan hal-hal gaib dengan memberikan anugerah-anugerah pada nabi dan rasulnya dan orang-orang yang terpilih. Mukjizat, yaitu kemampuan lebih yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran atas kenabian atau kerasulannya. Seperti peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Yunus alaihi salam mendekam di perut paus bernama Zunnun. Suara merdu Nabi Daud alaihi salam yang bisa membuat burung dan gunung-gunung ikut bertasbih. Nabi Ibrahim alaihi salam yang tidak terbakar waktu Raja Namrud memerintahkan Nabi Ibrahim untuk dibakar. Nabi Idris alaihi salam yang diizinkan melihat dan mendiami surga, dan masih banyak lagi. Karomah, yaitu anugerah dari Allah yang diberikan kepada para wali Allah. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Ubaid al-Basri, Mufarraj ad-Damamini, Syekh Al-Ahdal, Syekh Abu Yusuf, dan Sunan Ampel. Itu adalah contoh beberapa orang wali Allah yang mendapatkan karomah, bisa membangunkan hewan atau manusia yang sudah meninggal. Dan anugerah tersebut diberikan karena kesolehan hamba-hambanya. Dan karomah adalah anugerah yang tanpa mereka harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Karomah disebut juga sebagai ujian. Apakah para wali Allah itu akan menjadi sombong atau akan lebih mendekat kepada Allah? Maunah adalah pertolongan yang diberikan atau kemampuan yang diberikan kepada orang beriman yang dikehendaki oleh Allah. Seperti misalnya seseorang yang selamat dari musibah atau kecelakaan besar, dari tsunami, dari kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian tapi tetap selamat. Itu adalah contoh-contoh dari maunah. Irhas adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada para calon nabi dan rasul. Seperti misalnya ketika peristiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibuka dadanya untuk dibersihkan hatinya. Sampai tiba masa pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika setan-setan mencari tempat di langit untuk mencuri berita dari langit. Mereka mencuri berita dari para malaikat yang mendapat kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan-setan membentuk formasi bertumpuk, di mana berita-berita itu dibisikkan kepada setan-setan yang di bawahnya. Sampai akhirnya setan membisikkan kabar itu kepada Bani Israel dengan menambahkan kalimat-kalimat kebohongan. Dari situlah muncul ramalan-ramalan akan masa depan seseorang yang kemudian benar-benar terjadi. Mereka adalah orang-orang sesat yang menyesatkan orang lain menggunakan jampi-jampi, mantra, rajahan, jimat-jimat, dan bantuan dari para setan. Mereka mengaku-ngaku mengetahui hal-hal yang gaib, membuat sebuah ilusi seakan-akan benda mati menjadi hidup, menjauhkan sesuatu dari kenyataan, mengelabui dan menipu pikiran manusia, membuat sesuatu terlihat luar biasa. Padahal itu semua adalah kebohongan dan hasil kerjasama yang baik dengan para setan. Setan tidak serta-merta melakukan hal itu dengan senang hati, tapi meminta imbalan berupa penghambaan dari para manusia itu yang melakukan ritual-ritual setan, merendahkan Al-Quran, dan berujung pada kesyirikan. Pelaku ilmu sihir disebut tukang sihir, dukun, peramal, ahli nujum, dan tukang tenung. Jadi tukang sihir atau dukun itu adalah orang biasa, guys, tapi cuma ngaku-ngaku aja bisa tahu yang gaib. Dan kerjasamanya sama setan.
Nah, seiring waktu, disesuaikan dengan perkembangan zaman, makin canggih aja modus dan trik-triknya. Mereka makin pintar, bikin kita percaya, dan tampilannya udah modern juga, enggak terlihat seperti seorang dukun. Biar lebih dipercaya kan, cuma ya itu tadi, hasil akhirnya tetap aja penipuan dan kesyirikan. Dan Islam melarang keras sihir. Cuman guys, kalau kita merujuk ke KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti kata dukun, itu lebih luas lagi, yaitu orang yang punya kelebihan dan digunakan untuk mengobati. Jadi dukun beranak, dukun tabib, dukun penganten, dukun calak atau dukun sunat, dukun walik, dukun jampi juga termasuk dalam istilah dukun. Artinya nggak semua dukun itu pakai trik dan dipakai untuk menipu. Sulap itu adalah sebuah permainan, sebuah trik-trik atau teknik-teknik yang dilakukan untuk memanipulasi pikiran. Dan itu tujuannya bukan untuk hal negatif, tetapi untuk hiburan. Tetapi ketika trik-trik atau teknik-teknik sulap tersebut disertai jampi-jampi, mantra-mantra, lalu kerjasama sama setan, terus ditujukan untuk hal negatif, untuk melakukan penipuan, maka jadilah dia menjadi sebuah sihir atau bentukan dari sihir dan berujung pada kesyirikan. So hati-hati ya guys, pastikan kita bisa membedakan mana hal gaib, mana hal yang berkaitan dengan sihir, dan mana yang hanya trik-trik sulap aja. Oke sobat-sobat Kepo Channel 2, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Kepo Channel.